Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan kelima setelah kita libur lebaran, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin apabila selama ini di dalam perkuliahan ada tutur perilaku saya yang tidak berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Baik, pada pertemuan kelima di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, kita akan membahas tentang kewajiban dan hak negara serta warga negara dalam demokrasi. Nah, pada materi pembahasan di pertemuan kali ini, kita akan membahas apa itu urgensi dari harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Kemudian kita akan membahas tentang harmoni, kewajiban, hak negara dan warga negara. Kemudian ada sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara serta warga negara Indonesia. Kemudian ada dinamika dan tantangan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara serta kewajiban dan hak negara dan warga negara. Nah, pembahasan kali ini agak sedikit luas karena berkaitan tentang adanya demokrasi di dalam pertemuan kali ini. Nah, ada konsep dan urgensi harmoni, kewajiban dan hak negara dan warga negara. Jadi kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu hak, ya. Hak kalau menurut Noto Negoro di tahun 1975 adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat diperoleh oleh pihak lain dimanapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pemilik tersebut. Nah, kemudian ada yang namanya kewajiban. Kewajiban itu adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat diperoleh oleh pihak lain dimanapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh kepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Jadi kalau kita lihat hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Siapa yang menerima hak, siapa yang memberi kewajiban, begitu juga sebaliknya. Jadi di dalam kaitannya di dalam konsep warga negara itu kita ada hak dan kita harus ada kewajiban yang diberikan oleh negara dan apa yang semestinya diberikan oleh kita sebagai warga negara itu sendiri. Nah, kemudian ada teori yang mengumumkakan bahwasanya hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Tadi seperti saya katakan sebelumnya, ada yang namanya teori orelasi. Ya, apa teori orelasi itu? Ini banyak dianut atau diikuti dengan yang namanya utilitarianisme, dan ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban itu sendiri. Jadi ada feedback antara hak dan kewajiban warga negara dan negara itu sendiri. Nah, kemudian kalau menurut mereka mengatakan bahwasanya setiap kewajiban seseorang itu pasti akan berkaitan dengan hak orang lain. Begitu juga sebaliknya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena misalnya ketika kita membayar pajak, itu adalah pajak yang sebagai mana kewajiban kita sebagai warga negara, dan hak yang kita terima sebagai warga negara itu adalah fasilitas yang ada atau yang diberikan oleh negara. Misalnya kita menggunakan jalan raya, itu kan fasilitas yang negara berikan, adalah salah satu hak kita. Kemudian hak penerangan, kemudian hak untuk berekspresi, itu adalah hak. Kewajiban kita adalah membayar pajak, mentaati perundang-undangan, itu adalah kewajiban kita. Nah, jika ada korelasi itu, hak tidak ada kewajiban yang sesuai dengan tidak pantas disebut hak. Artinya ada beberapa poin di dalamnya, apakah ini termasuk dalam hak atau ini bukan sebagai hak yang kita terima sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan filsafat kebebasannya menurut Mill di tahun 1996, yang menyatakan bahwa lahirnya hak asasi manusia
itu dilandasi oleh dua faktor fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Nah, hak kebebasan seseorang itu bisa termasuk menurut dia sendiri atau tidak boleh dipergunakan untuk memanipulasi hak orang lain demi kepentingannya sendiri. Jadi ada batasan-batasan ketika kita membicarakan hak persamaan dan hak kebebasan seorang warga negara atau seorang eh, yang terdapat di dalam sebuah negara itu sendiri. Jadi ada batasannya. Ketika kita membicarakan hak atau kebebasan, bukan berarti kita bebas sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ada kerangka, ada frameworknya ketika kita membahas tentang hak dan kewajiban itu sendiri. Nah, kemudian kenapa kita perlunya harmonisasi kewajiban dan negara serta warga negara Indonesia? Jadi ada mekanismenya dalam melakukan harmonisasi kewajiban tersebut. Misalnya ada kepatuhan tanpa reverse, artinya kita harus mentaati kewajiban yang ada, karena kita juga sebagai rakyat yang kaitannya sebagai warga negara itu terhadap penguasa, dalam hal ini raja, sultan, atau bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial serta budaya. Jadi dulu itu kaitannya di dalam hak negara dan warga negara itu kita tidak menuntut reverse atau tidak menuntut timbal balik yang ada. Artinya kita harus selalu memberikan kewajiban tapi tidak memberikan hak. Itu di dalam tatanan pada saat dulu kita masih di dalam penjajahan serta dulu konsepnya masih negara Nusantara. Nah, kemudian ada pergerakan budaya yang mengikuti dinamika kehidupan sosial, politik, di mana tak kalah hegemoni kaum kolonial mulai dipertanyakan keabsahannya. Maka terjadilah perlawanan di mana menuntut hak-haknya yang dirampas. Jadi ada pemikiran di beberapa kaum intelektual pada saat itu bahwasanya penjajah itu tidak secara sah menduduki negara kita, artinya ada perlawanan-perlawanan di dalamnya. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai dulu belum terbentuk warga negara atau sebagai warga yang dijajah, kita berhak menuntut hak-haknya. Makanya ada beberapa perlawanan-perlawanan yang ada di dalam masa seperti itu. Nah, kemudian sejak itulah artinya ketika hak kita dirampas, ada konsep yang kita sudah kemukakan, adanya hak. Sejak itulah konsep hak itu mulai lebih mengemuka dan menggantikan konsep kewajiban yang mulai meredup. Artinya adanya kewajiban yang terus kita berikan kepada penguasa pada saat itu, yaitu dalam quote and quote adalah penjajah. Sekarang kita sebagai rakyat itu mengemukakan konsep yang namanya hak. Apa yang diberikan penjajah untuk kita sebagai rakyat pada saat itu. Nah, kemudian ada lagi kita masuk ke dalam sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban hak negara warga negara Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara historical atau secara sejarah, perjuangan menegakkan hak asasi manusia itu terjadi di dunia barat atau lebih cenderung ke Eropa. Pada saat itu ada yang namanya seorang tokoh filsuf di Inggris namanya John Locke. Itu pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural rights. Ini yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, kemudian hak kebebasan, dan hak milik. Jadi menurut John Locke itu ada 3 hak yang melekat pada diri manusia. Yang pertama, hak atas kehidupannya. Jadi manusia secara merdeka bisa mengatur kehidupannya sendiri. Kebebasan dalam artian bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mengemukakan pendapat, itu hak kebebasan. Dan hak milik. Hak milik itu apa yang dia miliki ketika dia membeli sesuatu, itu adalah hak milik. Nah, kemudian perkembangan selanjutnya ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat.
Yang pertama ada yang namanya Perjanjian Magna Carta, piagam perjanjian dari Raja Jones dari Inggris dengan para bangsawan, yang isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya. Jadi dulu itu Raja Jones di Inggris itu dengan Magna Carta ini memberikan beberapa hak untuk bangsawan. Jadi bangsawan itu adalah darah biru dari kerajaan Inggris itu sendiri sampai dengan turunannya, ya. Seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Kemudian jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh bangsawan tersebut. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang menjadi bagian dari sistem konstitusional dari negara Inggris. Jadi, Magna Carta ini adalah sebenarnya kalau kita lihat secara konsepnya adalah bagaimana negara atau kerajaan Inggris memberikan timbal balik ya kepada bangsawan yang selama ini dalam masa kemerdekaannya atau dalam kurun waktu kerajaan Inggris itu berdiri memberikan beberapa hartanya untuk membantu memajukan kerajaan Inggris itu sendiri. Jadi Magna Carta ini memberikan hak konstitusional untuk para bangsawan serta keturunannya untuk tidak bisa dijamah oleh pengadilan kecuali ada pemeriksaan terkait dengan kesalahan yang dilakukan oleh bangsawan itu sendiri. Itu yang namanya Magna Carta. Kemudian menurut historis yang berikutnya tadi ada 3 konsep. Yang pertama adalah Magna Carta, yang kedua adalah Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini adalah perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris, disebut dengan Revolusi Amerika. Declaration of Independence adalah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli tahun 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Jadi ada hak sebuah negara yang diberikan oleh kerajaan Inggris. Pada saat itu Inggris juga dijajah oleh Amerika juga dijajah oleh Inggris, kemudian dia menuntut hak atas kemerdekaannya lewat revolusi Amerika, dan akhirnya dia melakukan Declaration of Independence di tanggal 4 Juli tahun 1776. Kemudian yang menjadi historical yang paling bersejarah di dalam dunia saat ini adalah bagaimana adanya revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri. Pada saat itu adalah Raja Louis ke-16 yang telah bertindak sewenang-wenang dan terlalu otoriter dan secara kekuasaan dia secara absolut. Declaration destroyed the home at the citoyen. Artinya pernyataan hak-hak manusia dan warga negara, dan dari perlawanan antara rakyat dengan rajanya itu sendiri, revolusi Prancis membuat 3 pernyataan atas apa yang dituntut oleh rakyatnya sendiri. Ada yang namanya liberty. Liberty adalah hak atas kebebasan. Kemudian ada yang namanya equality. Equality adalah kesamaan. Dan ada yang namanya fraternite, itu adalah persaudaraan. Jadi dari perlawanan yang dilakukan pada saat revolusi Prancis pada saat itu melawan rajanya sendiri, pada saat itu adalah Raja Louis ke-16, itu adalah melahirkan atau menghasilkan 3 hal di atas perlawanan dari rakyatnya itu sendiri: liberty, equality, dan fraternite. Itu adalah 3 makna historis pada saat adanya hak dan kewajiban. Pertama dimulai dari Magna Carta, kemudian ada revolusi Amerika, kemudian ada revolusi Prancis. Nah, kemudian hak asasi manusia sekarang sudah diakui oleh dunia pada saat ini. Kita mengenal adalah human rights, itu adalah hak asasi manusia yang bersifatnya universal, meliputi berbagai macam bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Artinya sekarang ini hak asasi manusia telah menjadi isu yang kontemporer. Artinya isu human rights ini atau hak asasi manusia ini dideklarasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, mencanangkan yang namanya Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi
secara menyeluruh atau secara mendunia kita sudah mengenal yang namanya hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia tidak dimiliki Amerika, tidak dimiliki oleh negara-negara di Eropa, tidak dimiliki oleh sebagian negara, tapi sudah dimiliki oleh semua negara yang ada di dalam dunia itu sendiri. Kalau tadi kita melihat yang namanya aspek di dalam historical dari hak asasi manusia. Kemudian secara sosiologis, ya, munculnya karakter buruk yang ditandai dengan kondisi kehidupan sosial budaya yang berubah-ubah secara sedemikian rupa, kemudian secara drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang penyabar, ramah, sopan santun, pandai berbahasa basi, sekarang menjadi negara yang pemarah, suka mencaci, pendendam. Kemudian ada perang antar kampung dengan tingkat yang kejamannya yang sangat amat luar biasa, bahkan lebih tragis. Kemudian anak-anak kita masih duduk di bangku sekolah sudah mengenal yang namanya tawuran misalnya. Kemudian dari pembelajaran yang ada di tahapan sosiologis ini secara kemasyarakatan, kita mencoba membaca situasi di dalam pasca reformasi saat ini, di mana terdapat beberapa gejala sosiologis yang fundamental yang menjadi sumber terjadinya gejolak di masyarakat kita. Itu yang menjadi aspek kenapa adanya hak dan kewajiban dalam kaitannya hak asasi manusia itu sendiri. Kemudian ini adalah yang pertama, adanya suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan atau autokrasi yang ada pada rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan adalah oligarki. Oligarki itu di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit saja. Sementara sebagian besar rakyat atau demos itu rakyat yang besar, masyarakat kita umumnya adalah demos, tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, baik itu wewenang, uang, hukum, informasi, dan pendidikan. Dan oligarki ini menjadi salah satu isu yang sangat fundamental sekali ya pada saat ini. Mungkin kita bisa mengkaitkannya dengan adanya beberapa oknum pemerintahan yang secara kekuasaan itu menguasai di sebagian orang saja. Tapi secara demos, secara kemasyarakatan itu kita secara wewenang, hukum, kemudian informasi, pendidikan dan sebagainya itu masih kurang. Kemudian faktor yang kedua, adanya sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial, budaya yang terselubung atau socio-kultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Nah, ini juga menjadi penting juga buat kita. Artinya ketika kita mengalami dampak sosiologis dari berubahnya dari Orde Lama ke Orde Baru ke dalam reformasi, itu struktur kemasyarakatan, struktur sosial kita itu banyak terjadi perubahan-perubahan. Yang dulu kita mengenal bangsa kita adalah bangsa yang paling ramah, sopan santun. Sekarang kalau kita lihat ada juga impact dari adanya teknologi saat ini, kita justru dinilai sebagai digital citizenship yang kurang sopan santun. Nah, itu juga menjadi perubahan-perubahan yang harusnya kita tetap memegang teguh adanya kesopanan, adat ketimuran kita, sopan santun, ramah tamah. Kemudian yang ketiga, ada tuntunan yang bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu atau individual rights dan kelompok masyarakat atau yang namanya collective rights, melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial atau gotong royong dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup secara keseluruhan. Nah, ini yang harusnya kita tuntut, tidak hanya hak-hak individu atau individual rights, tapi juga ada kelompok masyarakat atau collective rights yang perlu kita sadari. Solidaritas sosial, gotong royong menjadi aspek yang mendukung adanya terciptanya hak dan kewajiban yang nanti ujung-ujungnya masuk ke dalam hak asasi manusia itu sendiri. Itu harapan. Kemudian kalau kita lihat dari sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses hasil perubahan UUD atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada era reformasi ini di kurun waktu pertengahan 1998 muncul berbagai macam tuntutan reformasi di masyarakat. Nah, tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa, kemudian pemuda, di mana tuntutan itu yang pertama adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ada penghapusan doktrin duifungsi ABRI, pada saat itu adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi duifungsi ini adalah bagaimana orang-orang militer itu memiliki jabatan sipil, ya, itu adalah yang namanya duifungsi. Nah, artinya ada ketimpangan ketika militer itu masuk ke dalam pemerintahan sipil. Nah, kemudian menegakkan supremasi hukum, kemudian ada penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, melakukan desentralisasi dan hubungannya untuk adanya keadilan antara pusat dan daerah atau adanya otonomi daerah. Misalnya ada di Aceh, kemudian ada di DIY, dan beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian tuntutan yang berikutnya adalah mewujudkan kebebasan pers. Kalau kita lihat di era Orde Baru itu kan bagaimana pers itu atau media massa itu banyak dibungkam. Artinya media massa hanya memperlihatkan kebaikan-kebaikan pemerintahnya saja, tapi tidak seimbang antara yang baik dan yang buruk dalam penyiaran medianya. Kemudian mewujudkan kehidupan yang demokrasi. Nah, muncullah demokrasi pada saat itu. Kemudian adanya dinamika atau tantangan harmoni kewajiban dan warga negara setelah perubahan atau amandemen di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 mengalami dinamika yang amat luar biasa. Ada bentuk-bentuk perubahan atas dasar dalam UUD NRI 1945 itu sesudah amandemen. Di aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi, adanya ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan yang semula diatur pada pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 diatur pada Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945, namun dengan perubahan, perhatikanlah rumusan naskah asli dan rumusan perubahan berikut ini. Rumusan naskah asli di pasal 31 itu adalah bagaimana tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Rumusan perubahannya di pasal 31 ayat 1 bahwasanya ada setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia di tahun 1945 ini juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rumusannya terdapat di dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasanya pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, artinya di dalam meningkatkan pendidikan ini, Indonesia, negara kita itu tidak mengedepankan adanya kesenjangan, teman-teman. Artinya kesenjangan itu perlu ditoleransi atau dikurangi atau justru dihilangkan. Kalau kita lihat secara di Undang-Undang Pasal 31 ayat 1 tadi bahwasanya setiap warga negara berhak menerima pengajaran, artinya adalah pendidikan, itu kita perlu memperhatikan apakah aspek pendidikan di Indonesia dari mulai SD, SMP, dan SMA itu sudah memerata atau sudah terdistribusi atau sudah didapatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia. Kemudian kalau tadi bicara tentang pendidikan, kemudian yang berubah di dalam aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial adalah sebelumnya ada ketentuan diatur di dalam bab 14 dengan judul kesejahteraan sosial terdiri dari 2 pasal. Pasal 33 dengan 3 ayat dan pasal 34 tanpa ayat.
setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945, judul babnya itu berubah menjadi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Terdiri atas 2 pasal, pasal 33 dengan 5 ayat dan pasal 34 dengan 4 ayat. Artinya ada penambahan klausul di beberapa pasal yang ada, pasal 33 dan pasal 34. Kemudian, adapun ketentuan baru yang tercantum di dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kemudian mengenai ketentuan-ketentuan ini mengenai perekonomian nasional yang sudah ada sebelumnya di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di yang ketiga, adanya perubahan aturan dasar tentang usaha pertahanan dan keamanan negara. Semula ketentuan tentang pertahanan negara menggunakan konsep pembelaan terhadap negara pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berubah menjadi di dalam amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konsep pembelaan negara dipindahkan menjadi pasal 27 ayat 3 dengan sedikit perubahan redaksional. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan yang mengenai hak dan kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1, merupakan penerapan dari ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada juga aturan dasar ihwal hak kewajiban hak asasi manusia, merupakan penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di tahun 1945 mengalami dinamika yang amat luar biasa. Sebelumnya hal-hal tentang hak dasar dari warga negara itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, dan 34. Setelah perubahan atau amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur tersendiri di dalam judulnya adalah hak asasi manusia. Di samping itu mengatur juga perihal hak asasi manusia yang diatur dalam ikhwal kewajiban asasi manusia. Dianutnya rezim HAM ini yang detail di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwasannya Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bersungguh-sungguh untuk melakukan atau mengimplementasikan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Ketika kita melihat adanya perubahan-perubahan yang tidak redaksional tapi sudah dibuat secara bab tersendiri tentang hak kewajiban asasi manusia. Demikianlah materi pada pertemuan kali ini tentang bagaimana kita melihat hak dan kewajiban warga negara serta beberapa aspek sosiologis yang ada di dalam perubahan dari beberapa undang-undang yang ada di dalam negara kita secara konstitusional. Ada perubahan-perubahan yang beberapa kita lihat dari secara historical, kemudian sosiologis, serta perubahan-perubahan amandemen yang mengatur tentang hak asasi manusia itu sendiri. Mudah-mudahan pertemuan kali ini cukup jelas dan teman-teman bisa mengulangi atau mencari referensi yang lain tentang materi perkuliahan di pertemuan kelima kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas dan sehat selalu teman-teman semua. Terima kasih.